Jadi harus kita pahami penyakit ini, predator ini, dia tetap bermain di ruang boarding yang sifatnya berasrama. Masalahnya kenapa dayah yang diangkat? Karena Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya film itulah yang menurut pendapat saya, kalau kata Ana, kalau saya sih yes. Ya, yang pertama itu realitas yang terjadi. Kalau misalnya seperti kata Abi Umar tadi memang bid'ah, ya saya sepakat. Dalam konteks apapun, mau dilihat bid'ah dalam hal istilah, dalam hal bahasa, itu bid'ah. Bahkan lebih dari bid'ah perlakuannya. Karena kenapa? Itu memang bentuk dari kemungkaran yang diangkat dalam satu cerita fiksi, kemudian memantulkan seperti kata Bu Siti tadi, memantulkan cerminan itu ke kita, di mana persoalan itu saya mengapresiasi film tersebut secara konteks, mengapresiasi karena memang mungkin sebelumnya sudah ada sebenarnya. Ada artis yang sama, Pondok Abuya judulnya. Justru menceritakan tentang kehidupan dayah yang lebih ke positif. Kemudian sebelumnya itu juga ada judulnya Abu, film tuh. Kalau Abu bukan artis yang sama, tapi lebih kepada praktek kebatinan, sekte kebatinan yang sesat, yang harus ada jiwa yang dikorbankan. Miabaknya orang-orang mirip dengan Saleh Udal. Jadi saya lihat Malaysia ya biasa ya mengangkat tema-tema seperti itu. Nah, kenapa hebohnya di kita? Karena itu cerminan di sekitar kita. Walaupun persoalan yang terjadi di film tersebut, segmentasi yang ada di Aceh, predator seksual, tetapi di luar Aceh, mungkin di Pulau Jawa, anak-anak mit, bocah-bocah mungkin, punya darah biru yang kemudian disebut gus mungkin, kemampuan ilmu agamanya belum mumpuni, tapi ada darah ningratnya, masukkan tangan jari, jual air minum, dianggap berkah. Praktek-praktek seperti itu yang sebenarnya tidak ada di Aceh. Ataupun praktek ngambil berkah secara tariqah, di mana antara laki-laki dan perempuan, mungkin jamaahnya perempuan tapi mursyidnya laki-laki, ikhtilat di dalam satu kamar, nyebaknya tawajuh mungkin, ya kan? Tetapi dengan tujuan-tujuan yang sifatnya kepada birahi. Itu kebanyakan di luar Aceh. Tapi satu titik poin yang menarik bagi saya dari film tersebut untuk kita di Aceh, dengan adanya drama tersebut, Aceh seharusnya berani speak up terhadap realita yang lebih bid'ah dari film tersebut. Kenapa saya katakan bid'ah? Kalau mungkin dalam pendekatan film tersebut lebih kepada otoritas kebatinan, tidak berbicara dayah, institusi pendidikan, lebih kepada sekte tarikat lah ini pegah ini. Dengan namanya jihad ummah jihad boleh menang lah kan. Kalau di kita lebih bangsatnya kenapa? Korbannya itu laki-laki, yang dilakukan oleh laki-laki. Secara psikologis penyakit seksual ada di personalitinya orang tersebut. Karena dia sudah punya anak, sudah punya bini, yang dalam istilah saya itu getim cepat kena pot anak punya lain. Ini kan lebih bejat dari drama fiksi yang ada di film bid'ah. Nah, mungkin kalau ada kata-kata di atas bid'ah ya kemungkaran lah, ya memang tidak bisa ditolerir. Nah, persoalannya ketika ini menjadi satu fenomena, kawan-kawan di publik itu kan menyorot dayah. Padahal di kampus juga lebih parah. Di kampus itu lebih parah. Saya punya beberapa kawan-kawan yang curhat soal seperti itu juga. Di kampus lebih parah. Dan lebih parahnya lagi, dari beberapa catatan dan riset dari dulu itu saya coba masuk, di institusi polisi dan tentara yang sifatnya boarding. Jadi harus kita pahami penyakit ini, predator ini, dia tetap bermain di ruang boarding yang sifatnya berasrama. Tidak mesti dayah. Masalahnya kenapa dayah yang diangkat?
Karena Dayah sebagai penjaga moral. Sama seperti polisi, ketika dia melanggar aturan, atau ada polisi yang melakukan tindak pidana, tetapi respon dari pihak kepolisiannya lambat, itu akan menjadi satu hal yang wah. Ini sebenarnya yang menjadi titik masalah yang seakan-akan ya secara asumsi mungkin di Dayah lebih banyak. Maaf cakap ya, selama saya menjadi ketua majelis akreditasi Dayah di Bada, kami itu memproteksi sekitar 7 atau 8 Dayah yang memiliki kasus tersebut, pelecehan seksual terhadap santri, baik dilakukan oleh oknum pimpinan atau dilakukan oleh oknum Dewan Guru. Jadi tidak serta-merta itu Dewan Guru. Ini di luar pesulap hijau, dukun, awak Mekah tarikat, itu di luar itu. Yang sifatnya Dayah yang mengusulkan akreditasi kepada kami. Sehingga kami menerapkan standar dan pendekatan syarat yang kuat. Tapi ini mungkin nanti akan kita diskusikan. Yang ingin saya sampaikan, seperti kata Abi Umar tadi, saya bukan kurang sependapat. Artinya penyakit predator ini, dia tidak memiliki warna, tidak memiliki bendera. Mau dia Islam, mau dia bukan Islam, mau dia Dayah, mau dia bukan Dayah, mau dia Wahabi, mau dia Sunnah, mau dia Syiah. Bahkan kejadiannya pernah terjadi di salah satu Dayah di Banda Aceh, yang afiliasi Dayahnya itu Syiah, dideteksi sebagai afiliasinya Syiah. Itu pernah terjadi terhadap santri perempuan, dilakukan oleh oknum Dewan Guru. Ya semacam kalau di sini mungkin nikah mut'ah lah. Kalau di film nikah batin, kalau di Jawa nikah Daud. Nikah Daud itu merujuk kepada nikah BNPK, nikah Nabi Daud, nikah yang merujuk kepada mazhab Daud Zahiri. Jadi kalau di Jawa itu disebut nikah Daud. Dan kemunculan film tersebut bagi saya pribadi tidak menegaskan ini warna A, ini warna B. Tetapi ini satu realita yang berani diungkapkan, yang kemudian menjadi viral di Indonesia, karena memang respon terhadap persoalan-persoalan ini di Indonesia, khususnya di Aceh, dalam ruang-ruang yang sangat tertutup, dalam ruang-ruang yang dianggap sebagai ruang yang mewakili nilai dan moral, ini tidak ada yang berani melakukan advokasi, pendampingan, apalagi untuk di pressure, baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi itu kalau saya lihat dari cerminan film bid'ah tersebut. Justru prakteknya di alam kenyataan di Aceh itu lebih bid'ah daripada film bid'ah itu sendiri. Jadi saya pikir seperti itu ya. Karena kalau saya lihat dari alur diskusi kita ini lebih kepada respon film. Walaupun kita sepakat film bid'ah menjadi premis atau ya bara'ah istihlal lah kira dari apa yang kita alami di Aceh, baik di ruang institusi pendidikan atau di ruang institusi publik yang lain. BNPK lam gantu hana ada yang. Nah, bayangkan satu kepala dinas atau satu asisten itu ajudan, ajudan, ADC dan lain sebagainya, itu cewek. Terjadi berbagai macam ikhtilaf, baik suka atau sama-sama suka atau sama-sama saling suka atau tidak. Saya kata pegang itu ya, wadah bicara deh. Nah, ruang ini harus kita pahami bersama, itu tidak semata-mata terjadi di Dayah. Itu berpotensi terjadi ya walaupun secara persentasinya lebih banyak di ruang yang sifatnya boarding, berasrama. Karena memang predator seksual itu nggak kenal dengan namanya warna. Sama lagi teroris. Hana duri ideologi, hana duri firqah, hana duri jabatan. Atas nama dia di ruang publik di label sebagai apapun, selama bahasa aja ya, birahinya yang tidak sinkron dengan moralnya, itu pasti akan terjadi. Kalau menurut saya, sekali lagi kesimpulannya kalau film itu ya, kalau saya sih yes. Kita udah dengar data-datanya, Bang Eka. Terus juga tadi dari Abi pun Bang Eka udah dengar sendiri bagaimana dan
sikap Abi tersebut dimunculkan oleh reaksi tersebut karena apa? Kemudian mungkin perkara soal istilah bid'ah itu kita nggak perlu memperlebar. Oke. Jadi sejauh pengalaman Bang Haikal nih berurusan dengan dayah-dayah yang seperti disebutkan tadi, juga sebagai orang yang aktif mungkin di PBRTA dari dulu. Jadi apa saja mungkin yang sudah Bang Haikal jumpai di dayah-dayah, baik menyangkut dengan langkah-langkah preventif di dayahnya ataupun apakah di dayah-dayah sudah ada lembaga-lembaga advokasi semisal LBH atau bahkan di internal dayah menyangkut penanggulangan dan agar terhindarnya kejadian-kejadian bid'ah ini. Ya, seperti kita diskusikan tadi, sebenarnya kalau saya dengan Abi Umar, kalau perkara bid'ah ya, saya sepakat, sama-sama wali Wahabi. Cuman saya agak lebih soft dipandang oleh beberapa kawan-kawan karena Wahabi sekuler, Wahabi liberal itu kawan. Jadi itu terminologi yang berbeda dalam konteks ini. Itu satu. Yang kedua, seperti saya sampaikan tadi dalam perkara bid'ah, saya tidak melihat itu dalam baik bicara istilah atau bicara lughah konteks bid'ah itu sendiri, karena kita sama-sama sepakat soal bid'ah. Ada pegelang apa, ada mesti tayak laut dalam iya taban. Masalahnya itu bukan bid'ah, itu dosa, itu kemungkaran. Jadi terminologinya beda. Nah, kenapa saya sampaikan kemungkaran? Karena memang di dalam praktek kita secara nilai moral dan nilai agama itu tidak pernah dibenarkan praktek-praktek seperti itu. Bahkan sama seperti Abi Umar sampaikan, saya juga sependapat dalam praktek tarikah misalnya. Ya tidak ada kalau di Aceh. Hello dua buah tarikat. Walaupun agak mena-mena becu kayak kan nak pian tu bukan apa. Jadi dalam konteks tarikah misalnya, ya tidak ada, walaupun ada satu mursyid seperti saya sampaikan tadi, mursyid misalnya dengan jamaah yang perempuan, ya tidak ada dalam satu ruang. Tapi yang lagian yang kayak mungkar, yang karena memang tidak pernah dipraktekkan di dalam sejarah tarikah kita. Tapi apakah tidak ada persoalan? Ada. Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu sudah menulis At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, itu jelas berapa puluh aliran tarikah tasawuf yang menyimpang, dan beberapa yang ada di Aceh. Jadi nggak bisa kita pungkiri. Persoalannya kasusnya berbeda itu. Jadi tidak ada debat terminologi sebenarnya di situ. Cuma ini berbicara cara pandang. Terkait dengan langkah selama saya di Majelis Akreditasi Dayah, ada beberapa kelebihan dan juga ada beberapa kelemahan. Yang pertama, secara internal Dayah, ini mungkin karena lebih spesifik ke lembaga institusi pendidikan Islam di Aceh, dalam hal ini Dayah. Yang pertama, di internal kita kadang-kadang kurangnya pengawasan di Dayah Induk misalnya, kalau yang sifatnya Dayah besar. Di Dayah Induk itu kurangnya pengawasan bagi alumni-alumni yang ingin mendirikan Dayah. Oke. Najak beuk gelah limau wo kampung juk jaro wiunun bicung. Hanai cung benge. Oke. Nah, hanai heuy abiya, hanai heuy abuna abina, yang benge. Nyo ke ke hang putih mi heuy abi. Nyo kami abinya betul abi bet salah aro tu. Saya kenal betul Tok Umar. Bet salah. Artinya ini ada abi-abi yang secara moralnya tidak selesai, secara kapasitas keilmuannya tidak selesai, kemudian secara mental dan spiritualnya tidak selesai, pulang mengwalid-walidkan diri. Oke. Di sini terjadi masalah nanti. Ya, apalagi tidak mendapatkan jadwal khutbah, jadwal majelis taklim dan lain-lain lah untuk memvalidasi diri bahwa dia alumni pesantren. Nah, ini perlu pengawasan di internal kita di Dayah. Mungkin punya kawan-kawan Dayah kepaham. Gaji berat-berat tak necauan. Kira-kira mentang nya saralun, kira-kira mentang dayo dah gelah limau, miana jadwal khutbah ni jo ketungku gelah 6 Julai gelah 7. Itu dah abga Julai. Menanci perkara-perkara politik mesti dukung je yang bau tan awak yo. Ike nak pernah je ukap kira-kira yang tak faham. Oke, jadi pengawasannya Ya, kurang. Nah, pengawasannya itu satu. Pengawasan di internal kita. Tetapi ada juga beberapa Dayah yang sudah pengawasannya itu sudah berjalan. Misalnya Abu tidak akan memberi izin untuk dibuka Dayah baru apabila belum 7 tahun misalnya berdiri. Hanya hanya petiju oleh Abu itu ada. Ataupun si oknum Tengku belum mengambil tarikah itu ada.
Nah, itu ada pengawasan-pengawasan seperti itu ada. Itu satu. Yang kedua, di kalangan dayah juga, Ya. saya berharap hal-hal seperti ini juga tidak ditutupi. Contoh, kasus di PD Jaya, sebelum LBH masuk, saya sudah melakukan konsolidasi dan advokasi karena memang di PD Jayanya diulele, bandit salah diulele, ya dia gaharu. Jadi saya sudah melakukan konsolidasi dengan salah satu kawan yang pimpinan dayah di sana, di mana dia juga ditekan. Ditekan bukan sekedar oleh pimpinan dayah, sabah kampung gitu guys. Melibatkan muki, melibatkan camat, melibatkan geji, datang ke rumah korban mengintimidasi. Bahkan minta bertemu dengan pimpinan dayah yang saya cerita itu untuk tidak disebarkan. Sampai saya bilang rekam. Persoalan dengan konsolidasi dayah, nanti saya akan menjumpai sepuh-sepuh dayah dan para alim ulama yang memang betul-betul yang ada di PD Jaya. Ada Abiyah Takrung, ada Walid Munir dan lain-lain. Ya saya sampaikan, dayah jangan sampai tutup, tapi ini orang harus tangkap. Tungkunya bayar. Nah itu kan. Nah, yang ingin saya sampaikan, persoalan hal-hal seperti ini yang terjadi itu jangan diberi ruang yang terkesan ditutupi. Di internal. Nah, malah saya mengapresiasi korbannya itu langsung ditampung oleh Takrung. Itu ditampung oleh Takrung sebagai upaya pengawalan moral, pengawalan spiritualnya, pengawalan mental. Itu langsung ditampung. Nah, tetapi melindungi si pelaku ini juga lebih bid'ah ini. Ya kan seperti itu. Nah, di sisi eksternal bicara aturan. Dalam aturan dayah, Kanun Dayah 2018 itu tidak ada penguatan. Dari 27 pergub yang diamanahkan, pemerintah baru melahirkan 6 atau 7 pergub yang menjadi ruh bagi dayah itu tidak ada. Pergub kurikulum, pergub standar pendidikan, pergub Renstra, yang paling penting ini kan Renstra, rencana strategis dayah, itu tidak ada pergubnya. Dayah mau dibawa kemana di pemerintah, itu nggak ada. Nah, yang kedua, bicara sanksi. Setiap ada korban, setiap ada pelaku, sanksinya kandung dayah. Cambu, ikurung pleo, drop, kurung, ikurung beli. Nah, sehingga saya komunikasikan baik dengan kawan-kawan di LBH ataupun dengan kawan-kawan di koalisi waktu itu, harus kita dorong bersama. Kalau memang tidak bisa pakai kanun jinayah, ya pakai undang-undang tindak kekerasan terhadap anak. Itu. Artinya kita punya masalah di penerapan hukumnya. Ini belum diterapkan secara maksimal. Nah, kemudian dari pemerintah juga tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin operasional dayah yang bermasalah ini. Sehingga waktu itu kami di majelis akreditasi harus melakukan blocking kebijakan secara kolektif dengan kawan-kawan majelis. Artinya kalau ada dayah yang bermasalah, kalau oknum pimpinannya bermasalah, otomatis itu usul akreditasi kita tolak. Dan kita rekomendasikan ke kementerian untuk izin operasionalnya dibukukan. Siap. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau yang melakukannya itu oknum dewan guru, itu kita dorong ke internal dayah untuk membuat pola pengawasan dan pola rekrutmen dewan guru yang lebih kuat. Lagi cerita benar, bente kadang najak pada dayah katanya. Ada satu oknum misalnya dari luar atau dari dalam, terserahlah dari mana, dia memvalidasi diri dia ahli pulin, minta ngajar di pesantren kita. Tapi kita nggak punya filter rekrutmen yang kuat, sehingga kita ambil, kita jadikan dewan guru, sehingga terjadi aksi-aksi predator dari si oknum ini. Nah, dalam hal ini membuat citra dayah menjadi buruk. Nah, padahal pimpinannya expert, alim, siqah, masih wara, alam. Nah, hal-hal seperti ini, kebijakan yang kita ambil waktu itu kita dorong ke internal dan juga kita lakukan pengawalan terhadap pelaku dan korban. Jadi secara kesimpulan mungkin inilah mungkin menjadi sebab utama bagi korban-korban yang tadinya disebutkan oleh Bu Siti, kenapa mereka larinya ke LBH untuk mencari bantuan hukum. Karena mungkin ya kekurangan pengawasan dan juga
tidak ada kesimpulan hukum yang jelas untuk pelaku. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.